Saya pakai jas begini kayaknya rasanya sesak ya. Terpaksa harus dibuka begini. Ya, kayaknya makin besar juga perut ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku, ini bulan Desember nuansa Natal. Oleh karena itu khotbah saya pun Bapak Ibu adalah bernuansa Natal. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, banyak orang Kristen itu meragukan tentang ketuhanan, tentang Tuhan Yesus Kristus. Apalagi di era digital atau di era medsos hari ini, orang-orang Kristen itu banyak yang terhisap, banyak yang bimbang, banyak yang ragu. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang-orang yang mungkin tidak Anda tahu tetapi mereka telah meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka telah jauh dari Tuhan. Mungkin dulunya mereka adalah, terima kasih bro. Mungkin mereka dulu adalah guru sekolah minggu. Mungkin mereka dulu adalah seorang worship leader. Mungkin juga adalah seorang diaken atau bagian dari pelayanan gereja. Tetapi di dalam sebuah perjalanan ini, Bapak Ibu Saudaraku, perjalanan yang Tuhan izinkan terjadi. Mereka mulai bimbang seperti perahu di tengah sebuah badai itu. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya mereka memilih Bapak Ibu meninggalkan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka memanggil nama Tuhan, Tuhan tidak kunjung tiba untuk menolong kehidupan mereka. Maka ketika mereka ditimpa masalah, ketika mereka menghadapi problema, ketika mereka menghadapi sebuah tantangan, Tuhan seakan-akan tidak ada dalam kehidupan mereka. Dan begitu banyak saudaraku orang-orang meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam sebuah seminar-seminar yang dimana Bapak Ibu saudaraku mungkin ada seminar tentang bagaimana saudaraku orang-orang ini sedang bergerilya untuk membuka sebuah tabir dalam sebuah kebenaran yang menurut mereka adalah kebenaran. Sehingga mereka tidak mengatakan ini, mereka mengatakan bahwa Alkitab ini adalah palsu. Adalah palsu. Kalau Anda orang Kristen yang mungkin Bapak Ibu tidak mengambil keputusan yang radikal dengan Tuhan. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang tidak gila-gilaan dengan Tuhan, maka Anda akan tergilas oleh waktu. Anda akan tergilas dengan zaman, Anda akan tergilas dengan sebuah konsep yang dimana Bapak Ibu mungkin yang selama ini kau yakini adalah tidak benar. Akhirnya kau meyakini sesuatu yang menurutmu benar. Dan akhirnya engkau jauh dan meninggalkan Tuhan. Dan itu banyak terjadi Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya karena faktor pasangan hidup. Bukan oleh karena juga tentang kedudukan dan jabatan. Bukan oleh karena kursi dalam sebuah perusahaan. Atau oleh karena partai politik. Tetapi banyak orang-orang sekarang ini yang bergeser keimanannya. Yang meninggalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Mungkin sekarang belum kau alami. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, fase itu terus akan berjalan. Dan terus akan berjalan dan berjalan dan berjalan. Dan akan menggilas orang-orang yang tidak memiliki kekuatan penuh di dalam kekristenan mereka. Oleh karena itu hari ini dalam nuansa Natal Bapak Ibu, saya akan menyingkapkan beberapa nubuatan yang di mana Bapak Ibu nubuatan ini adalah dinubuatkan dengan orang atau nabi yang berbeda. Kiranya apa yang saya sampaikan ini kepada saudara membuat kakimu berdiri kokoh dan tidak lagi ragu dan bimbang tentang Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diyakini orang percaya yang disebut orang Kristen Bapak Ibu yaitu Anda dan saya. Saudaraku, di dalam nubuatan, dikatakan dalam nubuatan Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14, dikatakan demikian. Yesaya pasal 7 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudaraku, ketika Anda membaca ayat ini dan tidak membaca kitab perjanjian baru, maka tidak ada yang dahsyat dalam hal ini.
Kitab kita terdiri dari dua Bapak Ibu Saudaraku, dua bagian. Yang pertama disebut PL, yaitu Perjanjian Lama. Yang kedua adalah PB, adalah Perjanjian Baru. Di mana Perjanjian Baru lama adalah nubuatan-nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Salah satunya yang saya bacakan kepada Anda saudara adalah nubuatan tentang Nabi Yesaya. Yang berkata bahwa sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Maka nubuatan ini Bapak Ibu tergenapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang dimana Bapak Ibu Perjanjian Lama untuk memasuki Perjanjian Baru itu memakan waktu ribuan tahun. Maka dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Matius 1 ayat 23 dikatakan demikian. Penggenapan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 digenapi, bunyi nubuatan Yesaya itu digenapi dalam Matius 1 ayat 23. Berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang pertama yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Mungkin hal ini belum kuat buat Bapak Ibu Saudara, saya akan kutip kembali dalam sebuah nubuatan Bapak Ibu Saudaraku dalam kitab Mazmur 72. Kitab Mazmur pasal 72 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur 72 ayat ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Pemazmur ternyata bernubuat Bapak Ibu Saudaraku dan digenapi dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudaraku, masih banyak lagi nubuatan-nubuatan dari kitab Perjanjian Lama dan digenapi dalam Perjanjian Baru. Saya rasa cukup 2 ayat ini Bapak Ibu dalam Perjanjian Lama saya kutip dan 2 penggenapan dalam kitab Perjanjian Baru. Kiranya apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu Saudaraku tidak meragukan lagi eksistensi daripada Kristus Yesus yang pernah lahir ke muka bumi, yang lahir di kandang domba, yaitu di Bethlehem. Jangan sampai Anda lagi meragukan keabsahan Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan Anda. Biasanya Bapak Ibu, orang meragukan Tuhan itu sebagai Juru Selamat ketika diperhadapkan dengan sebuah masalah. Ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit. Ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak diharapkan dalam hidup. Dan juga diperhadapkan dengan sebuah pemahaman-pemahaman yang datang dari luar. Karena engkau bersahabat dengan orang-orang tidak seiman. Mungkin Bapak Ibu tujuanmu adalah memenangkan mereka. Tetapi akhirnya engkau yang dimenangkan. Karena engkau tidak memiliki pondasi yang kuat tentang iman dan kekristenan yang benar dalam hidupmu. Yang maksudmu adalah engkau memenangkan mereka. Tapi akhirnya engkau yang dimenangkan. Bahasa roh tidak cukup Bapak Ibu untuk Anda memenangkan orang. Kau kuat doa Bapak Ibu Saudaraku tidak cukup untuk memenangkan orang. Tapi kau harus punya pemahaman yang benar
tentang Kristus Yesus. Dan engkau harus meyakini dan tidak pernah bimbang dan ragu bahwa Yesus pernah lahir dan nubuatan itu tergenapi dalam perjanjian baru. Sehingga keyakinanmu tidak membuat engkau ragu lagi tentang keabsahan Kristus yang ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Anda mengikuti karena kebetulan Bapak Ibu Saudaraku, saya senang dengan belajar, saya senang dengan Bapak Ibu mendengarkan khotbah-khotbah tentang konsep pengajaran. Maka kalau Anda pernah mendengar namanya seorang Bapak Ibu Saudari tetangga sebelah yang bernama Zakir Naik yang mengatakan begini, kalau ada ayatnya dalam Alkitab bahwa Yesus itu mengatakan dia adalah Tuhan, maka saya akan menjadi orang Kristen. Ada banyak ayat di dalam Alkitab mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika Anda mengutip tentang kata Paulus dan kata Petrus dan kata-kata hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Mereka berkata itu kan bukan kata Tuhan Yesus. Tapi itu kan katanya Petrus. Dan itu kan katanya Paulus. Saudaraku yang kekasih. Saya mau katakan kepada saudara. Kalau Anda adalah seorang jenderal. Dan Anda menghadapi seorang aparat. Apakah Anda sudah berpakaian seragam? Apakah Anda harus mengatakan, saya adalah jenderal? Halo? 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 Saya mau mengatakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saya adalah Kapolda. Saya adalah Kapolda. Dan saya sudah jelas berpakai bintang 2. Apakah saya perlu menjelaskan identitas saya bahwa saya adalah Kapolda? Saya jenderal? Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Halo? Halo? Nangkap enggak apa yang saya maksud ini? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Kalau saya seorang jenderal bintang 2, pasti Bapak Ibu Saudaraku yang Anda tahu tentang bagaimana dunia militer atau kepolisian, maka saya tidak perlu menjelaskan kepada saudara bahwa saya seorang jenderal. Maka Anda yang paling bilang, wow, dia seorang jenderal bintang 2. Maka Petrus pun berkata, ya Tuhan, engkaulah Tuhan. Tidak perlu Yesus mengatakan, kau dengar aku ini Tuhan. Kau dengar aku ini jenderal. Tidak perlu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, jangan sampai Anda terombang-ambingkan tentang bagaimana pengajaran-pengajaran di luar. Yang mungkin engkau duduk, saya tidak tahu Bapak Ibu, saya ngomong gini Anda ngerti apa enggak ya? Apakah Anda senang dengar khotbah-khotbah? Saya kurang tahu. Apakah Anda sedang hanya dengar-dengar yang perempuan dangdutan, ayo goyang, kunyuk. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Sehingga Anda ketika saya ngomong begini Anda bingung. Saya tidak tahu apakah hari-harimu senang mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa, yang menginspirasi hidupmu. Saya tidak tahu. Apakah sedang mendengarkan pujian penyembahan atau yang Anda lihat Bapak Ibu di medsos adalah hal-hal yang tidak baik. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kekristenanmu dalam perjalanan yang masih panjang akhirnya engkau meninggalkan Tuhan. Yang temanmu bersahabat ini Bapak Ibu, terkadang kita kaget mendengar. Loh kenapa tidak pernah lagi temanmu datang? Aduh Pak, tidak enak ngomong. Kenapa? Aduh Pak. Loh kenapa? Sedih Pak. Loh kok sedih kenapa? Iya Pak. Dia. Loh dia kenapa? Dia sudah meninggalkan Yesus Pak. Kok bisa? Iya gara-gara siapa? Ya gara-gara. Ya itu. Hanya seorang pasangan hidup. Kau katakan sebelah kiri kananmu. Bilang begini, kamu jangan begitu. Amin. Jangan. Kalau engkau berpacaran hari ini dengan orang tidak seiman. Saya mau katakan hari ini. Mulai hari ini kau harus putuskan itu. Saya ulang sekali lagi. Ketika engkau berpacaran dengan orang tidak seiman. Mulai hari ini putuskan. Sebelum engkau menyesal sepanjang hidupmu. Dulu saya pernah berdebat Bapak Ibu dengan orang-orang sahabat-sahabat saya. Buktinya Pak Pendeta, itu Lydia Kando itu. Pernikahannya langgeng terus, romantis terus. Alkitab sudah mencatat, gelap dengan terang
tidak mungkin bisa bersatu. Kau jangan main-main. Ketika saya ngobrol, berdialog dengan beberapa orang ini, mereka mulai beralibi. Lihat itu Lydia Kando dengan siapa suaminya itu namanya? Jamal Mirdad. Memang ganteng, memang cantik. Dulu zamannya tahun 80-an Bapak Ibu, membintangi sebuah film, kejarlah daku biar kau kutangkap. Saya tidak tahu si Fauji belum lahir waktu itu. Kejar daku, biar kau kutangkap. Ceng, 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 ceng. Yang membintangi itu dulu, kalau tidak salah Rano Karno sama Lydia Kandu. Dan dalam sebuah perbincangan itu ternyata Rano Karno pernah naksir dengan Lydia Kandu. Tapi tidak kesampaian, disambar dengan Jamal Mirdad. Sama-sama ganteng. Perjalanan itu Bapak Ibu akhirnya putus di tengah jalan. Retak rumah tangga dan pisah sampai hari ini tidak bersatu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, saya berharap Bapak Ibu Saudara hadir semua yang hari ini, jangan lagi meragukan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Nubuatan tentang kelahirannya sudah dinubuatkan beberapa ribu tahun yang lalu. Dan digenapi Bapak Ibu, ia lahir 2000 tahun yang lalu. Dan dalam nubuat itu Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan dalam nubuatnya, dialah Immanuel, Allah beserta kita. Orang yang bernubuat adalah orang yang berbeda-beda. Nabi yang bernubuat adalah nabi yang berbeda dan fase yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Masakan Anda harus ragu lagi tentang nubuatan nabi-nabi pada saat itu? Waktu yang berbeda, tahun yang berbeda, orang yang berbeda, menubuatkan intinya sama adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus. Penggenapannya sama puncaknya pada saat perjanjian baru. Waktu perjanjian lama, orangnya berbeda, nabinya berbeda, tahunnya berbeda. Tapi inti nubuatannya sama, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kalau sampai Anda meragukan lagi Bapak Ibu, betapa sedihnya hati Tuhan yang rela datang ke dunia. Bahkan bukan hanya lahir, ia rela mati untuk saudara dan saya. Hai anak muda, jangan sampai engkau terombang-ambingkan dengan arus di dalam zaman ini yang membuat engkau bimbang dalam keimananmu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nubuatan itu, nubuat kelahiran Yesus digenapi dalam perjanjian baru. Nabinya berbeda, tahunnya berbeda. Tetapi inti daripada nubuatannya adalah sama, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam nubuatan itu Bapak Ibu, dengan nabi yang berbeda, ada hal-hal yang mungkin kita dapatkan dari beberapa nabi-nabi ini. Yang pertama tadi dikatakan dalam nubuatan itu Bapak Ibu, bahwa dialah Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam nuansa Natal ini Bapak Ibu Saudaraku, Anda kiranya semakin yakin dan terus semakin yakin bahwa apapun yang kau hadapi, bahwa Yesus menyertai Anda dan saya. Apapun yang kau hadapi, problema apapun yang kau alami, jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau ragu. Yakinlah kepada Yesus yang pernah lahir, bahwa Dia mengasihimu seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun tantangan yang kau hadapi. Percayalah bahwa Yesus yang bernama Immanuel pasti menyertai Anda dan saya. Yang anak muda yang hari ini sudah usia Bapak Ibu Saudaraku, usianya mungkin sudah 27-28 tahun dan sudah punya pacar. Sudah 2 tahun pacaran. Mama bapaknya dan calon mertuanya sudah bilang, nikahlah kamu. Sudah kepingin mama gendong cucu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Anda mulai berpikir begini, nanti dari mana makannya?
Sekerjaku aja gajiku masih hanya, gajiku 1 bulan hanya 2,5 juta. Pacarku gajinya hanya 2 juta. Saudaraku yang kekasih. Ketika engkau mungkin sudah punya pekerjaan. Gajimu mungkin tidak terlalu besar. Ambillah keputusan itu untuk engkau menikah. Dan jangan tunda-tunda lagi. Karena berkat orang yang menikah itu berbeda dengan orang yang tidak menikah. Apalagi kau meyakini bahwa Allah Immanuel menyertai hidupmu. Amin. Kalau kau bilang nanti, aduh Pak Pendeta, tunggu punya ini dulu, punya itu dulu, punya ini dulu, punya itu dulu. Sampai Tuhan Yesus datang pun belum tentu tergenapin itu. Percayalah, berkat orang yang menikah dengan orang yang menunda menikah itu berbeda. Itu berbeda. Tapi yang jelasnya intinya adalah saya sampaikan, jangan sampai engkau menikah kepada orang yang belum punya pekerjaan. Nganggur. Nah, kau karena gara ganteng dia, kau nikahin aja dia. Nganggur. Kau makan batu itu. Kau rebus. Yang bisa kau makan hanya minum kuahnya. Dulu masih saya ingat Bapak Ibu Saudaraku, maaf sekali lagi ya, maaf ya. Karena dari dulu memang saya adalah orang pekerja keras. Bapak saya itu, Bapak Ibu, juga orang pekerja keras. Jadi beberapa adik-adiknya ini sudah dibagi warisan seperti itu. Saya masih ingat persis dulu itu. Tapi mereka ini malas-malas. Main kartu, minum, angkat kaki, rokok surya. Akhirnya harta ini dijual, Bapak Ibu, habis poya-poya. Minta lagi sama orang tua saya. Pada saat itu bapak saya ingat ngomongnya begini. Dia bilang, maaf ya, jangan Anda bilang nanti pendeta itu kotor betul. Bapak saya bilang begini sama adik-adiknya, kau berak saja di situ, kau ambil kotoranmu, kau masak lagi. Itulah kau makan katanya. Saking kesalnya bapak saya dengan saudara-saudaranya. Jadi maksud saya tadi adalah Anda beriman kepada Kristus, Anda yakin kepada Kristus. Tapi jangan pula karena kau beriman dan yakin kau pasanganmu tidak kerja. Hanya gara-gara gantengnya. Mukanya kayak sarulkan. Hilang sarulnya tinggalkannya. Nah kan? Kan? Itu. Kau makanlah kannya itu. Ayo wanita-wanita ya. Jangan kau terpesona dengan hanya gagah dan gantengnya itu. Kau makanlah gantengnya itu. Tapi kalau dia sudah kerja, dia ulet, walaupun gajinya belum seberapa. Dia terus kerja keras. Percayalah, berkat orang yang bekerja keras dan menghargai itu. Apalagi dia yakin kepada Tuhan. Dia langsung mengambil keputusan begini. Apalagi kalau orang Batak, Bapak Ibu Saudaraku. Orang Batak itu kalau ngomong cinta, tidak main-main, tidak panjang lebar, kali dalam, kali tinggi. Langsung dia bilang, kau suka sama saya? Kalau ya bilang ya, kalau tidak ya tidak. Habis itu dia bilang, kalau memang dia bilang, kau cinta sama saya? Iya katanya, sekarang kita menikah. Ayo lu. Anda yang bingung. Aduh bang, gimana? Kalau ada orang begitu, berarti dia menghargai dirimu. Tapi kalau dilamba-lambai, pergi makan bakso, apalagi pergi ke tepian, pergi jalan-jalan, si perempuan bilang, kapan ya bang kau lamar saya? Tunggulah dulu dek, yang begini harus cepat kau tinggalkan ini. Itu laki-laki tidak jelas itu. Itu laki-laki tidak jelas, tidak punya masa depan itu. Walaupun dia bahasa rohnya, hira bahana, udah kau tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Sudah tidak kerja, hanya bahasa roh yang kuat. Tapi kalau kau kerja, ada penghasilan mungkin hanya 3 juta 1 bulan. Kau mengucap syukur di dalamnya. Dek, hanya ini yang ku dapat setiap bulannya. Tapi abang terlalu yakin dan percaya. Masa depan itu sungguh ada. Karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kau dengar kata-kata seorang pria begini. Kau pergi ke tepian menyentuh dirimu pun dia tidak berani. Karena engkau sungguh sangat berarti dan berharga baginya. Kenapa bang tidak mau sentuh saya bang? Tunggu nanti tanggal mainnya. Wah itu dia. Oh ini laki-laki yang benar ini Bapak Ibu Saudara. Yang begini harus kau pelihara ini. Jangan kau tinggalkan dia.
Harus kau sayangi dia. Amin. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, keyakinanmu dalam kehidupanmu, percayalah ketika engkau percaya Yesus lahir, Immanuel menyertaimu. Asalkan kau tetap kerja keras, dia pasti mencukupkan apa yang kau perlukan. Tidak mungkin tidak. Asalkan kau mau kerja. Saya ikuti perkataannya Jack Ma, Bapak Ibu Saudaraku. Tahu Jack Ma? Tahu ya? Ketika dia ngomong, itu tuh sang tahu sih jangan. Itu paceng-ceng tolong tangan sini tolong tangan. Artinya begini Bapak Ibu. Nih, dia ngomong begini. Saya berharap Anda suka mendengar orang-orang kasih inspirasi. Dia katakan begini, hai anak muda yang hebat, yang brilian. Gelarmu boleh banyak, tapi ketika engkau bekerja, gajinya mungkin kecil, dan akhirnya engkau tidak kau bisa bertahan di sana, bekerja 3 tahun di sana, bukan untuk mendapatkan gaji besar, tapi supaya ada pembentukan dalam hidupmu. Bagaimana seorang karyawan yang baik, bagaimana seorang karyawan yang submit dalam sebuah perusahaan, bagaimana penundukan diri, dan bagaimana kita belajar meniti ilmu dalam sebuah proses kerja. Bertahanlah kau paling tidak 3 tahun. Engkau terus di situ, ya sudah Pak, memang beginilah nasibku Pak. Enggak, kau orang hebat. Amin. Kau orang luar biasa. Kau orang yang spesial di mata Tuhan. Kau orang berharga di mata Tuhan. Jadi ketika engkau kerja di sana, dan engkau bertahan di sana, dan loyalitasmu sangat kau berikan sebuah setinggi-tingginya kepada bosmu, percayalah, Bapa yang hebat itu tidak akan pernah tinggal diam bagi hidupmu yang tulus mengerjakan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan di mana engkau ada. Tapi kalau kau sudah kerja, sudah masuk terlambat, pulang lebih cepat, sebentar lihat jam, ntar lagi lihat jam, habis itu kerja main game. Alkitab mencatat, bosmu memang tidak tahu, tapi Tuhan maha tahu. Ada keluarga saya, Bapak Ibu Saudaraku, dari keluarga, ia karena satu marga. Dia kerja di perusahaan tambang. Saya tidak perlu sebut namanya tambang itu karena ada di Samarinda sini. Dimasukkan karena kliennya ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan tambang itu. Dan dimasukkanlah saudaranya dia masuk di tambang itu sebagai orang logistik. Saudaraku, sudah beberapa bulan bekerja. Ternyata orang ini hobi nonton bola. Gara-gara bola, kadang-kadang kan bola itu kan mainnya sampai subuh. Begitu ya? Saudaraku, dia perjuangkan dirinya untuk nonton bola. Dan sering terlambat masuk kerja, sudah terlambat, di kerjaannya dia tidur di gudang. Bosnya kan tidak kekurangan cara. Dia memang tinggal di Singapura. Bosnya. Tapi dari HP-nya, semua dia tahu siapa yang tidur, siapa yang bermain-main, Bapak. Dia hanya tinggal pencet ruang ini, ruang ini, ruang ini. Kedapatanlah keluarga saya ini tidur ngorok di situ. 1 kali masih diingatkan, masih ngeles. 2 kali masih ngeles. 3 kali nggak ada ampun. Dipecat, nggak terima, pencak silat. Mana bos buktinya? Saya kan loyalitas sama bos begini. Ternyata ketika dikasih Bapak Ibu, dia nggak bisa buat apa-apa. Ini loh fotomu lo. Kau tidur saat kerja. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, melaratlah istri dan anak-anaknya. Melamar ke tempat lain, tidak dapat pekerjaan. Makanya hari ini engkau yang punya pekerjaan hari ini, yang kau sudah dapat, hargai pekerjaan itu. Dan berikan loyalitas yang tinggi. Dan percayalah, Bapak akan berperkara atas hidup. Amin. Apalagi kau meyakini Immanuel itu yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Kesempurnaan itu semakin sempurna dalam hidupmu.
Sehingga engkau menjadi sebuah generasi yang hebat dalam sebuah perjalananmu. Saudaraku, seorang anak yang miskin, mereka 4 bersaudara. Dia anak laki-laki tertua. Setiap mau makan mereka Bapak Ibu Saudaraku, maka papa dan mamanya harus bersusah payah mencari rongsokan-rongsokan barang, dos-dos Bapak Ibu untuk dijual. Dan itu pun untuk makan 1 hari mereka susah dan bingung. Maka anak yang tertua ini bernama Red, Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar ceritanya. Bernama Red. Bukan merah maksud saya ya. Saudaraku, anak ini akhirnya berusaha bagaimana merubah nasib. Dia pamit sama orang tuanya. Merantau Bapak Ibu Saudaraku. Ke kota besar yang bernama Amerika. Ini kejadiannya sekitar tahun 1920-an Bapak Ibu Saudaraku. Lama cerita ini. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, Red ini tidak ada duit untuk merantau. Maka dia berusaha untuk kereta api lewat dan dia melompat dan masuk di sana. Dia masuk di gudang kandang sapi, kandang lembu di sana untuk dia bisa naik ke kota besar. Dalam sebuah perjalanan itu Bapak Ibu Saudaraku, dia berusaha untuk melamar kerja dan dia mendapatkan pekerjaan. Dia tekun Bapak Ibu Saudaraku. Dia mulai kerja keras dalam kehidupannya. Bertemu dengan anak cewek kolong berat Bapak Ibu Saudaraku. Karena Red ini orangnya pintar. Dia pintar hitung-hitungan matematika dan kimia dan fisika. Saudaraku, ketika seorang anak cewek ini berusaha untuk mulai dekat dengan dia dan akhirnya berpacaran. Mau kakak kuliah dengan saya? Tapi saya tidak punya duit. Saya akan urus beasiswamu. Akhirnya diurus beasiswa Bapak Ibu Saudaraku, dites ternyata Red ini orangnya jenius. Dan dia terus berubah nasibnya. Dia yakin saya pasti orang besar, saya pasti bisa sukses, saya akan merubah nasib orang tua saya dan adik-adik saya. Dia terus kumandangkan itu dalam hidupnya. Saudaraku, maka dalam sebuah perjalanan itu, dia dipercayakan dengan bos besar untuk menangani minyak. Karena ada wilayah minyak di sana, dia sebagai tangan kanan dari bos ini. Dan singkat dari ceritanya Bapak Ibu Saudaraku, dia membeli lahan yang mungkin luasnya sekitar 30-an hektar Bapak Ibu. Dia beli lahan itu dari kerja kerasnya. Ternyata dia berusaha untuk menggali tanah ini untuk mengambil minyak. Dia tidak temukan. Maka anaknya berkata, dia sudah punya 3 anak Bapak Ibu Saudaraku. 3 orang anak. Dia bilang begini, Pak, panggillah orang ahli supaya papa tahu bahwa minyak di sana ada apa tidak. Dibayar dengan harga yang mahal. Setelah digali Bapak Ibu, diteliti dengan orang ahli ini, maka ternyata tanah yang luas itu penuh dengan minyak. Singkat ceritanya, saudaraku yang kasih, si Red ini menjadi orang terkaya pada saat itu. Orang yang miliuner luar biasa. Siapa sangka Bapak Ibu, orang yang miskin makan pun susah. Tapi dia bertekad, aku pasti bisa, aku pasti sukses. Dari rantau jauh di sana, tetapi dia masuk ke kota besar, menjadi pengusaha yang diperhitungkan. Saudaraku, pada saat itu, apa yang terjadi? Setelah mengumpulkan pundi-pundi, ternyata harta bukanlah segalanya. Dia panggil anaknya semuanya Bapak Ibu, yang ketiga orang ini. Maka dikasihlah 1 orang 5 miliar, 1 orang 5 miliar. Dalam sebuah cek itu Bapak Ibu Saudaraku. Setelah dikasih dia menguji anaknya ini. Kedua orang anaknya menghabiskan dengan poya-poya. Menghabiskan dengan membeli mahal barang-barang branded. Tetapi ada seorang anak. Anaknya Bapak Bu, anak yang paling bontot berkata demikian kepada papanya. Pak, aku tidak mau duit ini. Bolehkah aku sumbangkan ke fakir miskin, janda-janda atau orang-orang yang susah? Menangis papanya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, harta warisan ini semuanya yang 5 miliar ini dipersembahkan kepada yayasan. Dan Red berkata,
Ternyata 3 orang anakku, ada hanya 1 yang berkenan di hadapannya. Singkat dari cerita itu Bapak Ibu Saudaraku, Red mati. Diwariskanlah kepada anaknya warisan ini. Dan akhirnya anaknya ini pun mati Bapak Ibu Saudaraku. Mati anaknya ini. Maka cucu-cucunya rebutan semuanya. Tetapi ada 1 Bapak Ibu yang tidak mau pegang perusahaan itu. Tetapi anaknya Red tadi ini mempercayakan kepada cucunya ini. Kenapa dipercayakan kepada dia? Yang lainnya merebut harta ini. Kenyataannya si anaknya Red ini menemukan bahwa cucunya itu adalah orang yang juga sama dengan dia. Yang tidak gila dengan harta. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, mereka membangun sebuah pelayanan besar demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menggerakkan satu kegerakan besar dalam sebuah pelayanan. Mereka tidak mempoya-poyakan hidupnya. Inti dari saya cerita ini Bapak Ibu Saudaraku, siapapun Anda, ketika Anda yakin sukses, pasti Anda bisa sukses. Amin. Apalagi ketika Anda punya Tuhan yang benar, punya Tuhan yang pernah lahir ke muka bumi ini. Anda pasti bisa, tidak mungkin tidak. Tapi kalau Anda suka tidur siang, percayalah kau memang boleh sukses. Tapi suksesmu hanya mimpi di siang bolong. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, dan ini yang terakhir, katakan ini yang terakhir. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Dikatakan dalam nubuatan tadi, bahwa dalam Mazmur 72 ayat 10 sampai 11. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pula-pula membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. Dan segala bangsa menjadi hambanya. Nubuatan ini digenapi dalam kitab Matius pasal 2 ayat 11 dikatakan. Orang Majus yang datang menyaksikan kelahiran Yesus membawa hadiah berupa emas, kemenyan, dan mur yang mahal. Maka maksudlah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Apa yang kita petik dari nubuatan ini? Saudaraku, yang tadi awal saya katakan, kau harus yakin Yesus pernah lahir dan engkau jangan pernah bimbang terhadap dia. Yang kedua yang saya sampaikan kepada Anda adalah dari nubuatan itu bahwa dialah Immanuel yang menyertai Anda dan saya. Yang ketiga Bapak Ibu, inti daripada apa yang saya sampaikan ini adalah bahwa Natal kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan mau kelahirannya Anda memberikan kado yang terindah buat dia. Amin. Tuhan Yesus lahir ke muka bumi ini. Punya tujuan besar. Punya sesuatu yang luar biasa. Buat anak-anaknya. Buat generasi. Buat manusia yang percaya kepadanya. Dan hari ini Bapak Ibu. Saya baru lihat tadi di grup. Andi Patana ulang tahun. Saya yakin kalau dia punya pacar. Pacarnya pasti memberikan hadiah kepada dia. Kalau pacarnya normal. Ya, kalau enggak normal Bapak Ibu Saudaraku, ya pacarnya ulang tahun diam-diam aja, berarti ada sesuatu yang salah di dalamnya. Mungkin hadiah itu bukan bingkisan. Tapi paling tidak hadiah itu adalah, Kak, aku enggak bisa buat apa-apa kasihkan dengan kakak. Tapi aku berdoa buat kakak, supaya kakak menjadi orang yang tegar dan sukses meniti masa depan. Bukankah itu hadiah? Halo, hadiah itu bukan hanya sekedar jam tangan. Hadiah itu bukan hanya sekedar kau bungkus HP Bapak Ibu, yang mungkin iPhone yang mahal. Tetapi hadiah itu adalah sebuah kata-kata dan motivasi, dan doa itu juga adalah hadiah. Maka kita tanya doa di Patana, sudah adakah hadiahnya? Kalau belum, kau tinggalkanlah dia itu. Saudaraku, Andi Patana hari ini berulang tahun. Mungkin ponakan-ponakannya, si Karisma mungkin. Mungkin dia bilang, kau manggil apa sama dia? Paman. Mungkin kalau Karisma kan, ulang tahun Paman. Ulang tahun Paman. Tahu Karisma kan? Wah, mungkin apalagi dia kurus begitu langsung goyang. Saudaraku, mungkin ponakannya tidak memberikan hadiah secara fisik, saudaraku.
Tetapi paling tidak mereka mendoakan atau berdoa buat pamannya. Supaya pamannya semakin gemuk. Bukan tinggi ke atas Bapak Ibu. Tetapi menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Yesus di mana bulan Desember kita rayakan kelahirannya. Maka orang Majus pada saat itu membawa kado kepada Yesus. Yang walaupun pada saat itu Yesus tidak ngerti itu karena dia masih bayi. Tetapi mereka membawa Bapak Ibu Saudaraku persembahan kepada Yesus. Emas, kemenyan dan mur. Artinya apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Mungkin engkau tidak bisa membawa mungkin materi kepada atau apapun itu, tetapi paling tidak hari ini ketika kelahirannya engkau membawa kado yang terindah kepadanya. Apa itu? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jaga dirimu baik-baik. Kuduskan dirimu dalam perjalananmu. Karena itulah kado yang terindah yang Tuhan rindukan dalam hidupmu. Amin. Yesus tidak perlu emasmu Bapak Ibu. Yesus tidak perlu uangmu. Gereja ini yang perlu uangmu. Biar Anda tahu. Yesus tidak perlu uangmu. Yesus kaya. Tapi Yesus mau kado yang terindah adalah Bapak Ibu Saudaraku. Kau persembahkan hidup yang kudus. Yang berkenan di hadapan Bapa. Pada saat Natal itu Bapak Ibu. Bajumu baru. Sepatumu baru. Kalau yang ompong giginya baru. Semua baru. Tetapi kalau hatimu tidak baru, apalah arti casing yang baru? Kalau dalamnya bobrok. Kalau Anda lihat Bapak Ibu Saudaraku, HP yang mungkin kelihatannya keren, tapi casingnya Bapak iPhone. Dan ketika Anda tahu aslinya, Anda bilang apa? Dasar lu. Pembual lu. Saudaraku, apalah artinya casingnya bagus dalam dirimu? Luarnya bagus, tapi hatinya bobrok. Tidak menjaga kekudusan. Hidup masih bobrok Bapak Ibu Saudaraku. Tahun demi tahun berlalu. Kau masih hidup seperti itu. Masih hidup dalam kemabukan. Masih dalam pesta pora. Masih hidup dalam apa kedagingan. Masih hidup dalam hal-hal yang buruk. Hal-hal yang najis. Natal memang tetap engkau lalui. Tetapi apalah arti Natal dalam hidupmu. Kalau engkau tidak membawa persembahan yang paling terbaik. Kepada Kristus Yesus yang sudah pernah lahir ke muka bumi ini. Maka hari ini berikanlah, persembahkanlah yang paling terbaik. Apa itu hidupmu? Hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau semakin mencintai Dia. Engkau semakin sayang kepadanya. Engkau dalam kesibukanmu, engkau tetap berlutut dan berdoa. Minta kekuatan Tuhan supaya engkau bisa mampu menghadapi setiap tantangan, rintangan. Engkau tidak terikat dengan pornografi. Engkau tidak terikat dengan seks bebas. Engkau tidak terikat dengan hal-hal engkau tidak terikat dengan pesta pora dan kemabukan. Dan itulah persembahan kado yang terindah yang kau bawa pada saat kelahiran Tuhan Yesus. Kau tidak lagi hidup dalam kesakit hati, kepahitan, dendam, iri hati. Tetapi kau hidup dalam apa? Sukacita dengan damai sejahtera. Itulah yang kau bawa, persembahan yang paling terbaik kepada Tuhan Yesus. Kelahirannya ini Bapak Ibu, yang pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Kiranya Anda hari ini membawa kado yang paling terbaik buat Raja di atas raja. Dia tidak penting pakaianmu pakaian baru apa tidak. Dia tidak penting Bapak Ibu sepatumu sepatu baru apa tidak. Dia tidak penting HPmu HP baru apa tidak. Tapi dia Bapak Ibu sangat menghargai kalau hatimu semakin hari semakin berubah dan mengarah kepada Kristus. Dan hari ini ambil keputusanmu. Berikan kado yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Tuhan memberkatimu. Amin. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan.
di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Semua umat bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Yesus telah dinubuatkan beberapa ribu tahun yang lalu.